Shalom. Shalom anak-anak. Apa kabar? Baik. Dan cuma kata baik aja Pak ya, Bos. Lalu? Baik. Dilanjutkan dengan luar biasa. Oh gitu ya? Gitu, iya. Jadi, shalom, apa kabar? Baik, luar biasa. Iya, Oke, sambil coba. genggaman tangan ya. Oke, ya. coba. Ayo coba ya dia. Ya. Nah. Shalom. Shalom. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Oh ya anak-anak, Pak punya slogan nih ya. Apa Kata itu? begini. Semangat pagi. Ini jawabannya pagi. 3 kali jawabannya ya. Coba kita belajar dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Sekali lagi, belajar lagi. Semangat pagi. Pagi. Ayo, sekarang kita praktekkan ya. Jadi ikut-ikut ya. Kalau tadi latihan, sekarang beneran ya. Semangat pagi. Pagi. Yeay. Jadi semangat nih, Ya. Dede. Pak Yoyo, saat ini kita akan bersama-sama ngajak adik-adik untuk sekolah minggu. Iya. Ya, Nah, kenapa itu Pak ya, meskipun Bos? kita sekolah minggunya di rumah, Ya, tapi ya tidak apa-apa kan? ya, enggak apa-apa. Ini yang ngajar tetap kan? Masih Iya. ada yang ngajar Pak Yoyo, terus saya, Ya. terus kemarin Bu siapa kan gitu toh? Ya. Iya. Yuk kita nyanyi muji Tuhan, Ya. kita naikkan satu pujian apa Pak saya? Yesus itulah satu-satunya. Oke, Yesus itulah satu-satunya. Bungkus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surgamu. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kayaknya anak-anak belum nyanyi apa Iya, ya? Kita coba lagi yuk, satu Iya, lagi ya, satu kali lagi. boleh dengan tepuk tangan ya, itulah anak ya. salah satunya. Sambil tepuk tangan. Pak Ya. Yo juga tepuk tangan ya. Ya. Oke. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Mas Yoyo percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong kita yang benar-benar setia. Ya dan amin. Ya dan amin. Adik-adik percaya? Wah, 1500 mengatakan percaya. Iya. Begitu ya, puji Tuhan. Adik-adik, kita bersama-sama akan memohon berkat Tuhan. Kita akan berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita. Dan nanti Pak Yoyo yang berdoa, nggih? Ya, monggo. Mari Pak Yoyo berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan pemilihan perlindungan kami, Tuhan. Ya Tuhan, pada saat di tempat kami masing-masing, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Kau hadir di tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman yang akan kami dengarkan Tuhan. Dengar firman kami Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa, tadi sudah memuji Tuhan, dan sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi apa ya? Biar anak-anak semangat, kita juga semangat. Lagunya apa? Jalan serta Yesus. Oke, siap adik-adik? Jalan. Bisa semua ya anak-anak ya? Bisa, puji Tuhan. Jalan serta Yesus. Yuk, bungkus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan
jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan dulu. Kita berdoa lagi yuk. Ya. Yuk mari kita berdoa. Ditirukan ya. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur meskipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami masih Engkau izinkan untuk mengadakan sekolah minggu. Mohon berkat-Mu Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan Bapak Ibu Guru dan juga kami yang akan menerimanya. Mari Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Lalu kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-14. Saya ulangi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Sudah siap semua? Sudah. Ya, puji Tuhan. Nanti dibaca ya. Ini diceritakan tentang Yesus terangkat ke surga. Pak Yakobus akan membaca, adik-adik mendengarkan dari rumah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya. Dan pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat sejauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian tadi pembacaan Alkitab untuk kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik menunggu? Mas Yayo pernah menunggu? Pernah. Rasanya apa, Mas? Bosen. Lama. Terus apa lagi, Mas? Capek. Adik-adik kalau menunggu papa pulang, menunggu mama pulang, bapak ibu pulang, itu gimana rasanya? Bosen, jenuh, capek, kayak gitu juga ya, sama dengan Pak Yoyo ya? Iya, pastinya iya. Pak Yakobus juga dulu pernah menunggu. Ya, rasanya juga capek kayak gitu, rasanya juga bosen kayak gitu. Saat ini kita juga sedang menunggu loh. Ya nggak Mas Yo? Iya. Menunggu apa? Menunggu normalnya kembali kehidupan kita. Iya. Karena ada di luar sana ada Tolona, jadi ya kita harus menunggu di rumah, kita stay at home, kita harus belajar dari rumah, kita nggak boleh kemana-mana.
kapan sih ya corona berakhir? Itu kan menunggu namanya, ya kan? Iya. Nah, kalau kita menunggu, ya kita diharapkan untuk senantiasa sabar. Harus senantiasa punya satu pengharapan. Ada satu cerita ini adik-adik. Jadi diceritakan ada keluarga kelinci. Pak Yoyo pernah memelihara kelinci? Belum. Belum pernah. Pak Yakobus dulu pernah, tapi pada akhirnya disembelih di sate. Oh. Ya, keluarga kelinci itu ada ayah, ibu, terus anaknya ada 3. Anaknya A, B, C. Nah, si C ini yang paling bungsu, si B ini yang nomor 2, si A ini kakak pertama. Nah, satu ketika mereka ini pindah dari hutan masuk ke dalam sebuah tempat atau gua, dan gua itu tepatnya di sebelah ladangnya Pak Tani. Nah, setiap harinya bapak atau ayah ini serta ibunya itu selalu mengambil wortel atau makanan yang ditanam oleh Pak Tani, dibawa pulang dan diberikan kepada anak-anaknya. Nah, sampai pada saatnya musim panen, nah bapak dan ibunya ini berpikir, waduh kalau misal musim panen begini kita nggak bisa dong nyari makanan untuk kita semua. Takutnya nanti kalau pas kita nyuri, Pak Taninya datang dan kita ketangkap, kita disate. Sama kayak Pak Yakobus yang nyate kelincinya dulu. Nah, lalu mereka berkata, bapak dan ibu ini berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, kalian bersabar ya, kalian menunggu di sini ya. Bapak dan ibu mau ke hutan dulu, mau mencari makanan untuk kalian. Ini masih ada sisa makanan beberapa untuk bisa kalian makan ketika bapak dan ibu belum pulang. Sudah kalian di rumah saja, jangan sekali-kali pergi, jangan sekali-kali mengambil makanan di ladangnya Pak Tani. Karena itu akan bahaya buat kamu. Lalu si kecil tadi bilang, Bapak jangan lama-lama, Ibu jangan pergi lama-lama, aku ikut ya. Aku takut lapar. Siapa yang belum makan? Siapa yang belum sarapan hari ini? Mas Yaya sudah sarapan? Sudah. Sudah. Nah, kelaparan. Aduh, kalau kelaparan nggak enak rasanya ya Pak Yayo Iya. ya. Rasanya sakit Sakit. perutnya. Aduh, pengen maem. Nah, sama dengan si kecil itu, dia itu suka lapar kalau misal kelamaan nggak makan. Nah, lalu bapak ibunya berkata, nak, kamu di rumah saja sama kakak-kakakmu. Itu di situ masih ada persediaan makanan. Nah, kalau kamu lapar, nanti kamu minta kakak-kakakmu. Nah, lalu pergilah ayah dan ibunya. Bapak dan ibu jangan lama-lama ya, kata si kecil ini tadi. Lalu bapak ibunya kembali menoleh dan berkata, iya nak, tenang saja, bapak dan ibu pasti kembali. Lalu setelah mereka orang tuanya itu pergi, si bungsu ini tadi dia makan apa yang ada di dalam rumah tadi. Ketika sudah makan, ternyata sudah sangat kenyang. Nah, tapi sebelum dihabiskan kakak kedua ini, si Barep dan juga yang nomor 2 ini sudah menyembunyikan makanan mereka. Jadi mereka tidak takut untuk kelaparan. Nah, lalu setelah dimakan, kok sampai sore bapak dan ibu belum pulang ya? Waduh, ini mungkin bapak pulangnya besok ini. Lalu gimana aku dong kak? Kata si bungsu kepada kakak-kakaknya. Kan aku sekarang sudah lapar lagi. Aku tak mencari aja di ladangnya Pak Tani ya, kata si bungsu. Jangan dek, jangan ke sana. Ingat pesan bapak. Ingat pesan ibu, jangan kemana-mana. Kita harus di rumah. Oke, tapi aku lapar, aku mau ke sana aja lah, aku mau cari makan. Dek, jangan, ini masih ada makanan kakak. Nah, nanti tak kasihkan ke kamu dan kamu makannya. Nah, nanti kalau kakak lapar gimana? Ya nanti kakak, nggak apa-apa, nanti kakak nunggu bapak aja pulangnya. Ya kasihan kakak, janganlah. Udahlah kak, aku tak ke ladangnya Pak Tani saja. Dek, jangan. Ya sudah, ini kan kakak A sama kakak B punya makanan, punya wortel satu-satu. Gimana kalau yang satu punya kakak A dipotong separuh, yang satu punya kakak B dipotong separuh, lalu diberikan ke kamu. Nah, nanti kamu bisa makan.
dan kakak A sama kakak B juga bisa makan. Oke kak, kalau begitu aku setuju. Kalau begitu aku nggak akan kemana-mana. Baik, mereka melakukan itu dan mereka bisa makan. Sekitar jam 8 malam, baru bapak ibunya pulang membawa makanan banyak. Dan berkata, terima kasih ya anak-anakku, kalian setia untuk menunggu bapak dan ibu. Ini ada makanan buat kalian. Yeay, semuanya senang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita tadi kita diajarkan, diingatkan tentang bagaimana cara kita mentaati apa yang diperintahkan orang tua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita diminta untuk bersabar dan senantiasa memiliki pengharapan. Nah, sama seperti kelinci tadi, kakak A dan kakak B tadi mengingatkan adiknya supaya, Dek, kan bapak ibu pesan supaya kita tetap di rumah saja. Lalu juga, adik, tenang saja nanti bapak pasti pulang. Nah, sama seperti cerita Alkitab tadi, para rasul yang bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus hendak terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan, hai kamu para murid-muridku, tolong kamu tetap di sini. Tolong kamu nanti yang akan menyampaikan berita kebaikan. Sebenarnya kira-kira para murid sedih nggak ya Mas Yoyo? Sedih pasti. Sedih ya, Ya. karena kemana-mana biasanya sama Tuhan Yesus. Terus kalau ada apa-apa juga minta tolong Tuhan Yesus. Tapi saat ini Tuhan Yesus mau pergi jauh, lama kayak gitu. Tuhan Yesus berpesan, tenang saja nanti aku akan kembali. Sama kan? Kayak kelinci tadi, bapak ibunya berkata kepada anak-anaknya, tenang nanti aku akan kembali. Nah, anak-anak adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada para muridnya supaya kamu tetap harus di sini. Kamu harus mewartakan Kristus. Nanti aku akan datang kepadamu lagi dalam wujud Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan bagi para murid sehingga para murid bisa untuk menjadi pewarta Injil Kristus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Saat ini kita sedang menunggu kapan ya sekolah lagi, kapan ya bisa main lagi, kapan ya bisa sekolah minggu lagi, kapan ya bisa berkumpul lagi. Ya mari kita menunggu dengan penuh beriman sama Tuhan bahwa Tolona itu akan segera pergi. Tolona itu tidak akan menyakiti kita. Tolona itu akan menjauhi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Amin. Ya, mari kita senantiasa menjadi anak yang patuh tadi. Lalu yang kedua, senantiasa setia di dalam pengharapan. Selamat melanjutkan aktivitas. Nanti akan dipandu sama Bu Yuni. Aktivitas kita akan membuat kelinci mungil-mungil gitu. Ya. Oke, adik-adik kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Nah, kita akan nyanyi apa? Beri syukur. Beri syukur. Kita akan kembali mengucap syukur, kita akan berdoa karena kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekalian penutup ya Pak Yoyo, minta tolong Pak Yoyo yang memimpin doa. Mari kita anak-anak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah pada hari ini. Kiranya firman kami benar pada saat ini berterpati dalam hati sanubari kami. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan kami mempersembahkan sebagian kecil berkat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan.
Selanjutnya kami akan jalan penyertaan pemeliharamu Tuhan. Ampunilah kesalahan kami ketika kami mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Doa yang tiada sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa dan ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai pada saat ini dan kita akan bersama-sama melanjutkan dengan aktivitas. Aktivitasnya akan dipimpin oleh Bu Yuni ya, Pak Yoyo ya. Yuk, mari kita ikuti dan kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi sebagai pengingat cerita pada hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakobus dan Pak Yoyo. Kita akan membuat kreasi. Mari persiapkan dan ikuti langkah demi langkahnya. Oke? Baiklah anak-anak, ikuti langkah demi langkah pembuatan aktivitas hari ini ya. Kalau ada sisa seperti ini kita potong ya, supaya rapi. Jadinya seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu kita ambil potongan kecil untuk mengikat kepala. Lalu sudah kita pasang telinga kelincinya ya.
Lalu kita pasang tangan dan kakinya. Ya, jadi deh. Mudah kan anak-anak? Demikian aktivitas dan sekolah minggu kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.